Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Strawberry Freaks. Udah lama nih kita nggak bahas-bahas masalah jenis-jenis strawberry. Kali ini saya mau bawain tentang Seollang yang dari Korea. Sebelumnya udah pernah saya sampaikan sih teman-teman, tapi kali ini saya mau sedikit merevisi tentang varietas ini nih teman-teman. Jadi yang namanya Seollang itu berasal dari Korea. Di Indonesia ini yang saya temuin tuh ada dua macam, ada dua varian. Varian satu seperti ini, varian yang kedua itu adalah batang buahnya tunggal-tunggal. Nah, yang mana sih yang benar Seollang? Setelah saya pelajarin dan saya perhatikan dari beberapa referensi, ternyata Seollang yang mendekati jenis aslinya Seollang di Korea itu adalah ini nih teman-teman. Jadi namanya Seollang itu punya batang buah utama itu tunggal. Dari sananya, dari pucuk, dari pangkal tanaman tuh tunggal, kemudian dia bercabang dan kemudian berbunga dan berbuah di ujungnya bergerombol seperti ini. Seollang sendiri itu banyak pelafalannya. Jadi ada yang bilang itu Seollang, ada yang bilang itu Sulyang, ada yang bilang itu Sultang. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesianya diartikan dari bahasa Korea itu, kalau kita sebut Seollang itu artinya salju, tapi kalau dari Sultang itu artinya madu. Cuman kalau untuk strawberry kayak sih lebih mendekati yang madu. Nah kemudian si Seollang ini adalah turunan dari Akihime dan Red Pearl. Jadi Akihime itu diambil bunga jantannya. Kemudian si Red Pearl itu jadi tanaman induk atau tanaman inangnya, tanaman yang dipakai untuk membuahkan. Itu adalah si Red Pearl. Nah, si Akihime ini juga merupakan keturunan dari Kunowace dan Nyoho. Jadi jangan kaget kalau sebenarnya Seollang itu masih ada bentuk-bentuk mirip sama Nyoho-nyohonya, ada darah turunan Nyoho. Kelebihan dan keunggulannya si Seollang ini itu adalah ini rajin banget berbunga dan berbuah dan nggak putus-putus teman-teman. Produksi kencang banget. Kita jangan lihat di batang tunggal yang ini, di batang yang ini ya. Ini masih ada buahnya. Nah, ini saya kasih lihat teman-teman nih. Tuh, udah ada lagi tuh calon bunga yang berikutnya. Jadi si Seollang ini benar-benar rajin banget nih. Nah, ini gue saya lihat, saya tulis tuh Sulyang. Karena sebelumnya saya pikir jenis ini yang bukan yang benarnya, tapi ternyata justru yang inilah yang benarnya. Karena kesalahan referensi yang kemarin. Jadi sebenarnya ini saya sampaikan di sini. Kemudian jenis Seollang ini masih mudah bersulur. Bahkan gampang banget bersulurnya. Rasa buahnya juga agak manis. Tapi kalau misalnya manis, buah itu tergantung sama perawatan teman-teman semua, tergantung pupuk dan kondisi iklim di tempat yang dirawat. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah Seollang ini sangat rentan sama jamur. Jadi agak sedikit direkomendasikan untuk ditanam di tempat yang tidak terkena air hujan langsung, karena resiko jamurnya tinggi. Ini karakter tanamannya itu daunnya agak lebar dan dia juga bisa ditanam di dataran rendah bersuhu agak tinggi. Jadi saya tanam itu di suhu 25 sampai 35, bahkan di Sunter yang suhunya sampai ke 40 derajat lebih itu masih bisa berbuah. Jadi tanaman ini sebenarnya adaptasinya gampang. Produksinya juga gampang, perbanyakannya juga gampang. Jadi jenis ini layak sih untuk dipakai untuk produksi. Buahnya juga lumayan, Brixnya yang tercatat itu sampai di kemarin, bukan di kebun saya sih, kalau di kebun saya masih sekitar 12, tapi di tempat lain, di teman-teman yang lain tuh ada yang sampai 15 untuk Seollang ini. Oke teman-teman, pembahasan untuk Seollang sampai di sini. Mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman yang lagi mencari bibit untuk dipakai jenis produksi. Ini salah satu jenis yang bisa dipakai untuk produksi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Nah, ini adalah jenis Seollang yang saya mau coba ukur Brixnya.
Ini buahnya, nanti sebentar kita videokan ya. Nah, ini adalah bagian tengahnya. Ketika saya potong, saya mau ukur bricksnya. Karena saya nggak pakai holder jadi agak sedikit susah. Nah, ini seol yang udah saya potong. Mudah-mudahan bisa kelihatan.